Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Rahmi Ersalina 1901051020, absen 6, Tesya Tripermata 1901051022, absen 7, Widya Andriani 1901051023, absen 8, Fira Nur Aliza 1901051028, absen 9, dari kelas 2D D3TC. Kami akan mempresentasikan makalah kami tentang direct wave, yang dimana mata kuliah frekuensi tinggi gelombang mikro dengan dosen pembimbing Dery Latika. Langsung saja slide yang pertama yaitu tentang pengertian dari direct wave. Nah, untuk direct wave ini sendiri merupakan gelombang yang merambat dari sumber langsung ke penerima melewati lapisan pertama. Nah, pada direct wave ini bisa juga disebut dengan sebagai propagasi atau LOS. Nah, sesuai dengan namanya, propagasi garis pandang ini mempunyai keterbatasan pada jarak pandang. Dengan demikian, ketinggian antena dan kelengkungan permukaan bumi merupakan faktor yang utama dari propagasi ini. Nah, jarak jangkauannya pun sangat terbatas. Kira-kiranya yaitu 30 sampai 50 mil per link. Dan juga tergantung pada topologi daripada permukaan buminya. Selanjutnya yaitu lintasan propagasi direct wave. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya lintasan dari propagasi direct wave ini selalu mengalami pembiasan atau pembekokan karena dipengaruhi oleh refraksi atau pembiasan dari atmosfer yang paling bawah. Begitu juga dengan lintasan propagasi direct wave. Karena dengan pengaruh atmosfer ini, maka lintasannya itu akan membentuk pembengkokan. Yang perlu juga diperhatikan pada ini yaitu karena adanya indeks refraksi, itulah yang mengakibatkan terjadinya pembengkokan terhadap lintasan propagasi tersebut. Pada indeks atmosfer normal, dalam perhitungan indeks tersebut yaitu K sama dengan 4/3. Selanjutnya yaitu yang perlu sangat diperhatikan yaitu daerah Fresnel 1. Merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan ketika kita akan membentuk suatu lintasan dari propagasi itu tersendiri. Adapun kelebihan dan kekurangan pada direct wave yaitu propagasi direct wave ini sangat merupakan andalan dalam sistem telekomunikasi masa kini dan masa yang akan datang. Karena menyediakan kanal informasi yang lebih besar dengan keandalan yang lebih tinggi. Propagasi direct wave ini juga tidak terpengaruh oleh keadaan atau fenomena alam. Namun, propagasi direct wave ini mempunyai kekurangan seperti rentannya terkena noise karena dipropagasikan secara langsung, juga terkena yang namanya atenuasi atau kekuatan sinyal akan semakin berkurang jika jarak medium transmisinya semakin tinggi atau semakin banyak. Contoh aplikasi yang menggunakan direct wave ini yaitu pada televisi, siaran radio, radar, dan juga komunikasi satelit. Nah, lanjut yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi direct wave. Nah, di daerah antara pemancar dan si penerima tadi ada dua daerah. Yang pertama daerah Fresnel dan yang kedua daerah Fardon. Nah, faktor yang mempengaruhi tersebut dari daerah Fresnel. Di daerah Fresnel tersebut ada berkas lintasan gelombang radio antara pemancar dan penerima, ada dua gelombangnya. Yang pertama gelombang berkas lintasan langsung dan yang kedua berkas lintasan pentulan. Misalnya saja nih di gelombang berkas gelombang langsung tersebut memiliki panjang setengah lebih panjang daripada gelombang lintasan pantul, sehingga kita anggap saja bumi ini merupakan pantulan sempurna sehingga koefisien pantulnya sama dengan 1, maka gelombang datang dan gelombang pantul akan berbeda fasa, sehingga pada saat di penerima akan mempunyai fasa yang sama pada gelombang pantul. Maksud saya gelombang, sehingga terjadi intensitas kedua gelombang yang mencapai antena
yang sangat menguatkan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.